Selamat siang semuanya, nama saya Natalia Sameria, saya dari kelompok 5. Hari ini saya beserta dengan rekan saya Rio ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Security, Commerce, and Payment System. Materi pertama yang akan saya sampaikan itu mengenai apa itu Security E-commerce atau sistem keamanan e-commerce. Sistem keamanan e-commerce ialah sistem yang berfungsi untuk menjaga kenyamanan dan keamanan proses transaksi pada e-commerce. Ada aspek-aspek keamanan. Yang pertama itu ada confidently atau secara rahasia, di mana aspek ini menjamin apakah informasi yang dikirim tidak dapat dibuka oleh orang lain. Misalnya dapat kita lihat dengan penggunaan teknologi kriptografi, di mana teknologi ini dapat mempersulit pembacaan data bagi pihak yang tidak berhak. Selanjutnya ada integrity atau integritas, di mana aspek ini menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang. Ada banyak cara untuk menjamin aspek integrity ini, misalnya dengan penggunaan message authentication code atau yang sering kita sebut kode OTP pada e-commerce. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan, di mana aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat ada legitimate use atau penggunaan yang sah, yakni aspek ini menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima ada non-repudiation, yakni aspek yang menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Contohnya gini, kita membeli sebuah barang di sebuah e-commerce. Nah, otomatis setelah kita memesan barang tersebut, pasti ada email spam gitu kan dari e-commerce tersebut bahwa kita sudah memesan barang tersebut, tinggal ke proses selanjutnya, yaitu pembayaran. Jadi non-repudiation ini digunakan untuk menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi ini gitu. Terus selanjutnya ada authentication atau keaslian, yakni proses untuk melakukan validasi terhadap user yang ditunjukkan untuk menentukan apakah pengguna diperkenankan untuk mengakses jaringan. Misalnya saat kita masuk sebuah aplikasi e-commerce, tentunya kita harus masukin username sama password itu. Selanjutnya ada ancaman keamanan di lingkungan e-commerce. Yang pertama itu ada sistem penetration, di mana seseorang yang tidak berhak dapat mengakses sistem komputer dan dapat melakukan segalanya. Contohnya itu seperti hacking, kegiatan hacking, cyber vandalism, dan data breach. Yang kedua itu ada authorization violation, yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seseorang yang berhak. Yang ketiga ada planting, yaitu melakukan penyerangan secara terencana, misalnya dengan memasukkan Trojan horse atau virus dan melakukan penyerangan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat ada spoofing, pharming, dan spam junk web. Spoofing itu ialah kegiatan ilegal yang dilakukan menggunakan email atau IP orang lain untuk sebuah kejahatan. Yang kedua itu pharming. Pharming itu contohnya seperti kalau kita mau download film, biasanya saat kita pencet download itu tiba-tiba kayak pindah ke web lain gitu kan. Nah itu pharming. Pharming itu kayak seharusnya dia menyamar menjadi web yang kita tuju. Sebenarnya itu bukan web yang kita maksud gitu. Itu yang disebut pharming. Selanjutnya ada spam junk web. Seperti yang kita tahu, spam itu sampah. Biasanya kita lihat, misalkan kita lagi buka web, suka ada ads
iklan-iklan gitu kan ada di web-web itu yang disebut spam junk. Yang kelima itu ada denial of service atau DOS, yaitu menolak layanan terhadap klien yang berhak. Selanjutnya ada teknologi solution. Yang pertama itu ada protecting internet communication. Protecting internet communication ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan sistem autentikasi sederhana berbasis hashing yang ditanamkan ke dalam sistem e-commerce untuk melakukan autentikasi pengesahan dari pelanggan. Yang kedua itu ada menggunakan sistem enskripsi simetris atau RC6 yang diperkuat dengan sistem enskripsi RSA dan sistem encoding dari base64. Yang ketiga itu ada menggunakan sistem enskripsi simetris RC6 hanya untuk mengamankan isi data transaksi, sedangkan untuk kunci enskripsi RC6-nya diamankan dengan menggunakan RSA baik dari sisi server maupun dari sisi klien. Yang kedua itu ada securing channel of communication atau melindungi saluran komunikasi, dapat dilakukan dengan Secure Socket Layer atau SSL dan Transport Layer Security TLS. Yang dapat kita lihat pada layar ini fotonya. Jadi prosesnya itu dari browser client, selanjutnya diolah dengan ke merchant server dengan request secure session dan grant secure session, kemudian diolah lagi ke merchant client certificate, selanjutnya ke merchant certificate. Selanjutnya itu ada protecting network atau melindungi jaringan. Terdapat 2 cara, yaitu dengan firewall dan proxy server. Firewall itu ialah perangkat keras yang menyaring paket komunikasi dan mencegah beberapa paket memasuki jaringan berdasarkan kebijakan keamanan. Seperti yang kita bisa lihat dari gambar, firewall itu membatasi antara web server dengan klien atau web client gitu. Yang selanjutnya dari web client ke firewall, selanjutnya ke web server, kemudian diteruskan ke remote client. Sedangkan yang kedua itu ada proxy server, yaitu server perangkat lunak yang menangani semua komunikasi berasal dari atau dikirim ke internet, bertindak sebagai juru bicara atau pengawal untuk organisasi. Proxy server ini membatasi antara internal network dengan external network. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizat Rio dari kelompok 5 yang akan membahas e-commerce, security and payment system. Nah, pada bagian ini saya akan membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang e-commerce, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, undang-undang ini membahas tentang hak-hak konsumen seperti hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian, hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang ITE pasal 8 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang selanjutnya adalah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama itu 6 tahun dan juga denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang selanjutnya adalah SCT, Protocol for Credit Card Payment.
SET sendiri merupakan kependekan dari Secure Electronic Transaction. SET sendiri ini adalah metode pembayaran elektronik yang terenkripsi dan merupakan teknologi yang dirancang khusus untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit melalui internet. Nah, SET sendiri saat ini udah mendukung sistem untuk pembayaran kredit seperti misalnya Visa dan juga Mastercard serta PayPal. Nah, tujuan dari SET itu sebenarnya untuk menyediakan saluran komunikasi yang aman untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli serta pihak lainnya. Kemudian SET juga memberikan kepercayaan dengan menggunakan sertifikat keamanan digital untuk memastikan informasi tetap aman dan dapat melakukan suatu transaksi kapanpun dan dimanapun. Implementasi SET pada web. Nah, implementasi SET pada web sendiri di sini melalui SSL atau Secure Socket Layer. Itu adalah teknologi keamanan yang memungkinkan untuk melakukan enkripsi terhadap data yang akan ditransmisikan antara klien dan juga server. Nah, SSL sendiri di sini memungkinkan kita untuk dapat mengirim informasi penting seperti nomor kartu kredit dan info login yang aman. Nah, dapat dilihat pada bagian kiri terdapat gambar yang menjelaskan tentang perbedaan web dengan SSL dan tidak menggunakan SSL. Nah, pada bagian kiri, web dengan alamat HTTP yang tidak menggunakan SSL tertuliskan HTTP, sedangkan pada bagian kanan, web dengan alamat HTTP dengan menggunakan sistem keamanan SSL yang tertera HTTPS atau pada S diartikan seperti secure. Nah, HTTP itu sebenarnya apa sih? Nah, HTTP itu Hypertext Transfer Protocol. Itu adalah protokol pengatur komunikasi antara klien dan juga server. Yang melayani klien adalah web, browser, atau device lain yang dapat mengakses, menerima, dan menampilkan konten web. Nah, di sini HTTP tidak menjamin keamanan yang ditransmisikan antara klien dan dengan server, sementara HTTPS menjamin keamanan data yang dikirimkan. Nah, ada 3 aspek yang ditangani oleh HTTPS itu, yaitu autentikasi server, kerahasiaan data, dan juga integritas data. Nah, selanjutnya di sini ada SET, karakteristik dari SET. Nah, yang pertama adalah anonymity, yaitu pihak ketiga dapat melacak siapa yang terlibat dalam transaksi pembayaran. Yang kedua ada security atau keamanan transaksi, dan yang ketiga ada overhead cost atau biaya atau ongkos tambahan. Yang selanjutnya adalah transferability, yang artinya pembayaran dapat dilakukan tanpa perantara pihak ketiga, misalnya bank. Nah, selanjutnya adalah divisibility, yaitu pembayaran dapat dipecah menjadi lebih kecil di mana totalnya sama dengan pembayaran aslinya. Yang terakhir adalah acceptability. Acceptability adalah pembayaran dapat diterima secara global. Nah, selanjutnya di sini adalah alur SET untuk pembayaran dengan kartu kredit. Dapat dilihat pada gambar kiri ini, di bagian atas terdapat card holder, yang artinya card holder adalah pemegang kartu kredit yang terregistrasi, dalam hal ini adalah pembeli. Nah, card holder akan melakukan interaksi dengan merchant. Merchant adalah penjual atau seller yang terhubung pada acquirer, yang kemudian penjual akan menghubungkan dengan payment gateway atau acquirer. Nah, payment gateway sendiri adalah sistem SET yang terhubung dengan sistem kartu kredit untuk melakukan transaksi pembayaran. Nah, kalau acquirer sendiri adalah bank yang menjadi agent yang menghubungkan merchant pada multiple issuer. Nah, selanjutnya adalah ketika sudah melewati tahap tersebut, akan dihubungkan langsung kepada issuer atau bank yang menerbitkan kartu kredit pada card holder. Nah, ketika sudah sampai pada tahap ini, issuer akan mengirimkan notifikasi tagihan kepada card holder. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama ada uang tunai. Nah, uang tunai di sini merupakan alat pembayaran yang diterapkan oleh otoritas nasional untuk mewakili nilai tertentu. Nah, uang tunai merupakan bentuk pembayaran yang paling umum dalam hal jumlah transaksi. Nah, uang saat ini masih bertahan selama ini karena sifatnya yang fleksibel, tidak memerlukan autentikasi, dan memberikan daya beli instan bagi mereka yang memiliki uang. Uang tunai merupakan uang pembayaran mikro. Nah, penggunaan uang tunai adalah gratis. Dalam hal ini, pedagang maupun konsumen tidak akan membayar biaya transaksi untuk menggunakannya. Nah, uang tunai itu nggak sama kayak misalnya kartu ATM. Nah, kalau kita memakai kartu ATM ketika kita melakukan transaksi atau melakukan transfer, itu akan dikenakan biaya transaksi tertentu.
Selanjutnya adalah transfer cek. Nah, di sini transfer cek merupakan dana yang ditransfer langsung melalui konsep yang ditandatangani atau memeriksa dari rekening giro konsumen ke pedagang atau individu lain. Nah, di sini cek dapat digunakan untuk transaksi kecil dan besar. Nah, meskipun pada realitanya cek biasanya digunakan tidak untuk pembayaran mikro. Tetapi terdapat beberapa kelemahan cek, yaitu saldo cek yang belum dibelanjakan dapat menghasilkan bunga. Selanjutnya, cek tidak bersifat anonim seperti uang yang dapat langsung digunakan dengan bebas. Nah, di sini cek tidak seperti uang itu maksudnya kalau misalkan saya memberikan Anda sebuah cek, nah Anda tidak bisa melakukan pembelian apapun tanpa menukarkan cek tersebut ke pihak bank. Nah, jadi cek memerlukan pihak ketiga, yaitu berupa bank, dan kemudian bank akan mencairkan dana yang tertera pada cek tersebut. Yang selanjutnya adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit di sini merupakan akun yang memberikan kredit kepada konsumen dan memungkinkan konsumen untuk membeli barang dengan menunda pembayaran. Bank penerbit kartu kredit bertindak sebagai perantara keuangan sekaligus meminimalkan risiko pihak yang bertransaksi. Kartu kredit menawarkan pembelian produk kecil maupun besar, dan mereka menerima dan saat ini kartu kredit diterima secara luas sebagai bentuk pembayaran. Nah, adapun kelebihan kartu kredit di sini adalah mengurangi risiko pencurian terkait dengan membawa uang tunai. Nah, ini maksudnya kartu kredit ini tidak seperti uang tunai, dia lebih praktis. Di dalam kartu kredit ini bisa menampung banyak sekali uang dan juga tidak seperti uang, pokoknya lebih praktis. Selanjutnya, meningkatkan kenyamanan konsumen. Nah, karena bentuknya yang simple dan juga kecil, itu lebih praktis dibandingkan uang. Selanjutnya adalah akumulasi saldo atau pasca bayar. Nah, di sini akumulasi saldo adalah akun yang mengakumulasi pengeluaran dan konsumen melakukan pembayaran secara berkala pada sistem yang mengakumulasi pembayaran saldo. Nah, contohnya adalah seperti akun utilitas dan juga telepon, PLN, dan juga American Express. Nah, yang tadi saya sebutkan itu semuanya mengakumulasi saldo. Nah, kapan sih sebenarnya kita harus membayar akumulasi saldo? Biasanya itu terhitung sebulan setelah kita menggunakan produk tersebut dan kemudian dibayar penuh pada akhir periode. Nah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.